Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur merupakan waktunya istirahat. Dalam kondisi itu, otak dan tubuh kita semuanya mengambil waktu rehat setelah bekerja seharian. Namun, tidur juga kerap dianggap sebagai kematian kecil yang terjadi pada manusia. Karena saat kita tidur, kita berada dalam keadaan tidak sadar. Diketahui juga bahwa roh manusia akan meninggalkan tubuhnya yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Lalu, kemana perginya ruh manusia saat tidur? Dan apakah benar saat tertidur manusia dalam keadaan mati sementara? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Ruh adalah sesuatu yang ada dalam jasad makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyebab adanya kehidupan. Ruh berasal dari kata Arya yang berarti angin atau sesuatu yang tidak terlihat tetapi memiliki energi. Dalam Al-Quran telah dijelaskan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa jiwa seseorang dipegangnya ketika seseorang mati dan jiwa seseorang juga dipegang olehnya meskipun belum mati, dan pada waktu istirahat dalam tidur, jiwa orang yang tidur akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab seluruh jiwa manusia sudah Ia tetapkan kematiannya, dan jiwa yang lain pun akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga waktu yang sudah ditentukan itu tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Dari ayat tersebut seharusnya manusia menjadi tahu betul kemana rohnya pergi saat tertidur. Jadi roh manusia itu bukan jalan-jalan kemana saja secara sembarangan, tapi memang jiwa itu dipegang secara aman oleh Sang Pencipta kita sendiri. Hanya Allah lah yang memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya ketika dia mati, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan ketika dia tidur. Dr. Arthur J. Allison saat menjabat Ketua Departemen Electrical and Electronic di British University pernah melakukan penelitian lewat alat-alat elektronik tentang fenomena tidur dan mati. Hasil riset selama 6 tahun ini menjelaskan memang ada sesuatu yang keluar dari tubuh manusia ketika tidur dan masuk kembali ketika terbangun. Namun, untuk orang mati, sesuatu itu tidak kembali. Sesuatu yang terdeteksi oleh alat elektronik Dr. Allison boleh jadi merupakan roh yang dijelaskan dalam Al-Quran. Karena itu, tidur dapat direnungkan sebagai simulasi mati. Baik dalam tidur maupun mati, ruh sama-sama pergi dari tubuh manusia. Namun, perbedaannya ada di pengembalian. Ketika ruh tidak dikembalikan, maka dapat dipastikan orang tersebut akan mati. Jika takdir itu terjadi, ruh yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk ke alam barzakh dan tidak kembali ke alam dunia. Dalam ayat lain juga dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari.
kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 60. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-An'am ayat 61 yang artinya, dan Dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat Kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Quran Surah Al-An'am ayat 61. Di antara yang gaib adalah kematian dan kebangkitan. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan seseorang ataupun juga menidurkannya pada malam hari dengan menahan rohnya, dan manusia tidak akan mampu melakukan apapun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui apa yang dikerjakan manusia pada siang hari. Kemudian seseorang dibangkitkan atau dibangunkan pada siang hari untuk disempurnakan batas waktu umur yang telah ditetapkan. Dengan perputaran waktu itu, maka habislah umur seseorang. Oleh karena itu, ketika seseorang hendak tidur dan bangun dari tidur, dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya kemudian kembali kepadanya, maka hendaknya ia mengibaskannya dengan ujung kainnya 3 kali, karena sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang ia tinggalkan setelah ia bangun. Dan apabila ia berbaring, maka hendaknya mengucapkan, dengan menyebut namamu wahai Tuhanku, aku letakkan sisi badanku, dan dengan menyebut namamu aku mengangkatnya. Apabila engkau menahan nyawaku, maka kasihanilah dia, dan apabila engkau melepaskannya, maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga para hambamu yang salih. Kemudian apabila ia bangun, maka hendaknya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku, tubuhku, dan mengembalikan nyawa kepadaku, serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW juga mencontohkan agar umatnya menyiapkan diri ketika hendak tidur, yakni seakan-akan hendak menghadap Sang Pencipta. Mengambil wudhu sebelum tidur adalah salah satu sunnah yang diajarkan Nabi kepada umatnya. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci berwudhu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Hadis riwayat Ibn. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.